Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk bisa bertatap walaupun melalui media. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Fitra Fadilah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Di sini saya sedikit memaparkan materi tentang Al-Qur'an, tentang ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya sedikit mengambil subjudulnya, yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, saya akan sedikit menerangkan tentang ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang diupayakan, yang disusun berdasarkan hasil penelitian, perenungan, dan proses dalam tahapan dan pembuktian ilmiah. Motivasi terbesar dari ayat pertama Al-Quran yang diturunkan yaitu mengisyaratkan pada pentingnya sebuah ilmu pengetahuan dan upaya mendapatkannya, yaitu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dari pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Nah, dalam mukadimah saya membacakan Quran surat An-Nahl ayat 78, dan artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di sini jelas kita ambil dari ayat ini, kita ambil 3 cara. Yang pertama dengan pendengaran. Dengan pendengaran kita bisa mendengarkan ceramah, mendengarkan diskusi, dan segala macam. Yang kedua itu penglihatan. Dengan penglihatan kita bisa membaca, melihat ciptaan Allah dan sebagainya. Dan dengan hati kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Nah, kemudian ada beberapa pengamatan yang mesti kita ketahui. Yang pertama, pengamatan indera. Al-Quran menjelaskan pengetahuan yang bisa diperoleh melalui indera dengan cara mengamati. Di antaranya Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 20, yaitu Allah menyuruh manusia berjalan di atas bumi dan memperhatikan ciptaannya.
Kemudian dalam Quran surat Yunus ayat 101, Allah menyuruh manusia agar memperhatikan apa yang ada di langit dan ada di bumi. Kemudian Allah memberi contoh untuk diamati kisah Qabil, yaitu cara mengubur mayat dengan perantara burung gagak. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui indera ini diperlukan adanya proses. Nah, kita ambil contoh seperti hujan. Dengan indera kita bisa tahu, oh, hujan itu air yang turun dari langit. Seperti itu hanya menggunakan panca indera. Kita tahu bahwa hujan itu air yang turun dari langit. Seperti itu. Dan kemudian pengamatan melalui akal. Pengamatan melalui akal ini merupakan penyempurna dari keterbatasan indera, mengoreksi kesalahan pengetahuan indrawi, sebab akal mempunyai dimensi kemampuan untuk mengetahui objek yang abstrak, yang tidak logis. Al-Quran menyebutkan bahwa akal ini merupakan bagian dari cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Nah, maka pengamatan melalui akal ini menjadi penjelas bagi pengamatan melalui indera. Karena jika kita hanya melakukan pengamatan, melakukan indrawi saja, itu tidak akan jelas, hanya sekedar tahu, tetapi kita tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana proses terjadinya hujan dan sebagainya. Dengan pengamatan melalui akal ini, kita bisa tahu seperti apa terjadinya hujan, proses terjadinya hujan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pengamatan melalui intuisi atau suara hati. Nah, menurut pendekatan Al-Ghazali, hati ini diistilahkan dengan kalbu. Selain indera dan akal, Allah juga mengisyaratkan bahwa hati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perolehan pengetahuan. Potensi yang ketiga ini merupakan potensi yang lebih dahsyat dari potensi sebelumnya. Jika indera hanya bisa memperoleh pengetahuan yang nampak dan akal hanya sebatas yang abstrak, yang logis, maka hati ini bisa memperoleh pengetahuan yang abstrak sekalipun tidak logis atau supralogis atau goib. Jelas tidak mudah pengamatan melalui hati ini. Kenapa? Karena memerlukan hati yang bersih. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk mengasah kemampuan hati. Yang pertama, menyaksikan keagungan Al-Quran atau bisa disebut tafakur. Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah atau berzikir. Nah, yang ketiga adalah riyadhah. Nah, dengan 3 upaya ini diharapkan bisa memperkuat hati kita, membersihkan hati kita dari segala dosa, seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan mutlak datangnya dari saya sendiri. Semoga rekan-rekan dapat mengambil manfaat atau pembelajaran dari apa yang saya sampaikan, terutama bagi saya sendiri. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.